Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saha Nur Hanifah dengan NIM 190321100046 dan ada teman saya Lulu Thayyibah dengan NIM 190321100067. Kami dari kelompok 2, mata kuliah perilaku konsumen kelas A akan menjelaskan mengenai tindakan konsumen pada perilaku konsumen. Mari simak videonya ya. Di dalam video ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, keterkaitan studi kasus dengan teori. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Bahasan yang pertama yaitu pengertian proses pengambilan keputusan. Menurut Angel 2000, proses pengambilan keputusan konsumen merupakan salah satu hal yang penting yang dilakukan konsumen ketika membeli suatu produk. Proses pengambilan keputusan konsumen adalah salah satu proses yang memiliki kegiatan penting yang di dalamnya terdapat langkah-langkah atau tahapan secara berurutan sebelum konsumen melakukan pembelian suatu produk. Dalam proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengenalan kebutuhan, yang kedua tahapan sumber informasi, yang ketiga tahapan evaluasi alternatif produk, yang keempat tahapan seleksi dan pembelian produk, serta yang kelima tahapan pasca konsumsi produk. Tindakan konsumen yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pada tahap pertama ini, konsumen perlu menyadari bahwa mereka mempunyai suatu kebutuhan terhadap suatu produk. Kebutuhan ini bisa saja kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan atau hanya kebutuhan laten atau kebutuhan tidak disadari. Hal ini biasanya terjadi ketika konsumen akan melakukan identifikasi terhadap adanya kebutuhan dengan cara membanding-bandingkan keadaan saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Ini terjadi karena terdapat dorongan kebutuhan yang mengakibatkan konsumen melakukan keputusan untuk membeli suatu layanan atau produk yang mereka butuhkan. Dengan adanya dorongan tersebut, mengakibatkan terjadinya suatu rangkaian mengenai proses keputusan pembelian konsumen terhadap produk atau jasa yang dibutuhkan. Tindakan konsumen yang kedua yaitu sumber informasi. Pada tahapan ini, konsumen akan mendapatkan informasi dari berbagai sumber seperti sumber internal maupun sumber eksternal. Dalam melakukan sumber pencarian informasi secara internal, meliputi proses mengingat kembali apa yang ada pada memori konsumen tentang produk yang pernah mereka beli. Sedangkan untuk pencarian informasi secara eksternal, meliputi proses pencarian informasi yang bersumber dari luar yang bisa memberikan informasi suatu produk atau jasa. Apabila pencarian informasi secara internal telah berhasil dilakukan, maka pencarian informasi secara eksternal tidak lagi digunakan. Sumber informasi bagi konsumen sendiri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama sumber pribadi, yang kedua sumber komersial, yang ketiga sumber umum, dan yang keempat yaitu sumber pengalaman. Baik, selanjutnya mengenai evaluasi alternatif produk. Pada tahap mengevaluasi alternatif, konsumen akan melakukan tahapan evaluasi terhadap produk yang nantinya akan dibeli. Pada tahap evaluasi alternatif produk, ada beberapa alternatif yang akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen tersebut. Tahap dari evaluasi alternatif sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama perlu menetapkan tujuan pembelian dan juga menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Selanjutnya yaitu mengenai seleksi dan pembelian produk. Pada tahap seleksi dan pembelian produk, konsumen bisa mengambil beberapa subkeputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Apabila konsumen dipuaskan dari pembelian tersebut, maka akan ada pembelian kembali. Konsumen melakukan pembelian yang nyata berdasarkan alternatif yang telah dipilih. Keputusan membeli meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, dan bagaimana cara pembayaran. Pasca konsumsi produk, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap produk yang telah dibeli dan dikonsumsi apakah sesuai dengan harapan konsumen ataukah tidak. Evaluasi yang dilakukan konsumen akan berlanjut pada pemakaian produk pada masa yang akan datang. Jika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen, maka pembelian akan produk tersebut akan terjadi secara berkala dan sebaliknya. Bahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Pada artikel yang berjudul Pengambilan Keputusan Konsumen pada Pembelian Beras di Kota Makassar, terdapat 5 tahapan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian beras, antara lain yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pada tahapan ini terdapat 2 variabel yang mempengaruhi pengenalan kebutuhan yaitu alasan dan manfaat pembelian beras. Yang kedua, pencarian informasi. Pada tahapan ini, sumber informasi didapatkan dari keluarga, teman, lainnya, dan media massa. Dari informasi yang didapatkan oleh konsumen tersebut sebelum melakukan pembelian, mereka akan lebih fokus terhadap rasa, harga, kandungan gizi beras, dan kemasan beras. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahapan ini, konsumen memiliki pertimbangan dalam melakukan pembelian yaitu dari harganya, rasa, kandungan gizi, dan kemasan beras sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi alternatif mereka dalam melakukan pembelian beras.
Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Pada tahapan ini, konsumen kebanyakan membeli beras yang bermerek daripada yang tidak bermerek dengan pembelian secara terencana dengan waktu dominan kebanyakan saat hari libur. Intensitas pembelian beras konsumen paling banyak yaitu sebulan sekali dengan pihak yang memberikan pengaruh dalam melakukan pembelian beras yaitu keluarga, diri sendiri, dan teman. Tahapan yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Pada tahapan ini, konsumen banyak yang merasa puas dikarenakan alasan pertama yaitu rasanya, kemudian harga, informasi gizi, dan yang terakhir yaitu kemasannya yang menarik. Dengan banyaknya konsumen yang merasa puas setelah melakukan pembelian beras tersebut, tentunya mereka akan memberikan rekomendasi kepada orang lain dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu studi kasus artikel 2. Pada artikel yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Sikap Konsumen Rumah Tangga dalam Membeli Beras Siger Togasari dan Mekarsari, terdapat 5 tahapan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian beras, antara lain pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Pada tahap pengenalan kebutuhan, mayoritas konsumen termotivasi dalam melakukan pembelian karena alasan manfaat yang diperoleh ketika membeli beras Siger Togasari dan beras Mekarsari. Pada tahapan kedua, konsumen beras Siger sebagian besar memperoleh informasi mengenai beras Siger dari sumber eksternal, yaitu mayoritas dari keluarga, kemudian urutan selanjutnya informasi dari diri sendiri. Hal yang dipertimbangkan konsumen Togasari dari informasi yang diterima adalah rasa beras Siger, sedangkan hal penting bagi konsumen Mekarsari adalah manfaat beras Siger. Pada tahap ketiga, konsumen memproses informasi tentang pilihan atribut produk untuk membuat alternatif. Diketahui bahwa atribut rasa menjadi pertimbangan utama bagi mayoritas konsumen Togasari dan atribut manfaat produk menjadi pertimbangan utama oleh konsumen Mekarsari. Pada tahapan keempat, setelah memilih atribut alternatif, kemudian konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Produk yang dipilih merupakan pilihan terbaik dari alternatif yang ada dan dinilai dapat memenuhi kebutuhan. Dalam proses keputusan pembelian, seluruh konsumen Togasari membeli beras Siger berwarna kuning, sedangkan untuk konsumen beras Mekarsari hanya 62,5% yang membeli beras berwarna kuning. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu tahapan evaluasi pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian beras Siger, umumnya konsumen Togasari dan Mekarsari merasa puas karena konsumen mampu memperoleh manfaat kesehatan dari produk beras Siger dan memberi efek tidak mudah lapar setelah mengkonsumsinya. Walaupun terjadi kenaikan harga beras Siger, konsumen Togasari dan Mekarsari tetap melakukan pembelian karena mereka percaya dengan kualitas beras Siger yang dikonsumsinya. Bahasan yang ketiga yaitu keterkaitan antara studi kasus dan teori. Berdasarkan contoh studi kasus jurnal 1 dan 2 mengenai proses pengambilan keputusan dalam pembelian beras, proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pembelian beras telah sejalan dengan pernyataan yang ada di dalam buku milik Firmansyah tahun 2012, di mana telah menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembelian suatu produk terdapat 5 tahapan, yaitu tahap pengenalan kebutuhan, tahapan sumber informasi, tahapan evaluasi alternatif produk, tahapan seleksi dan pembelian produk, serta tahapan pasca konsumsi produk. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses pengambilan keputusan konsumen adalah salah satu proses yang memiliki kegiatan penting yang di dalamnya terdapat langkah-langkah atau tahapan secara berurutan sebelum konsumen melakukan pembelian suatu produk. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen sendiri terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan pengenalan kebutuhan, tahapan sumber informasi, tahapan evaluasi alternatif produk, tahapan seleksi dan pembelian produk, serta tahapan pasca konsumsi produk. Yang kedua, berdasarkan pembahasan di atas, dalam melakukan proses pengambilan keputusan pembelian, setiap konsumen melewati 5 tahapan seperti di atas. Akan tetapi, proses yang dilakukan berbeda pada masing-masing konsumen. Yang ketiga, keterkaitan antara studi kasus dengan teori yaitu memiliki keterkaitan. Hal ini dibuktikan dengan dari 2 contoh studi kasus yang diambil. Keduanya memiliki hubungan yang sejalan dikarenakan proses atau tahapan yang digunakan dalam pengambilan keputusan pembelian sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam teori. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.